I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Sensasi Marc Marquez menjalani debut balapan utama di Ducati pada MotoGP Qatar 2024, langsung menghadirkan ancaman nyata pada Jorge Martin. Start dari pole position nyatanya tidak menjamin kemenangan bagi runner-up MotoGP musim lalu itu. Pembalap Prima Pramac Racing tersebut harus puas dengan raihan podium 3 pada balapan utama MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 11 Maret 2024. Pencapaian Martin dalam mangkuh podium 3 tersebut pun tidak diraih dengan mudah. Jalannya balapan di Jazirah Arab tersebut benar-benar jadi ujian tersendiri secara mental bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Martinator hanya sempat memimpin balapan di 2 tikungan pertama pada lap pertama, sebelum disalip Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, kemudian disusul Brad Binder, Red Bull KTM. Setelah bertahan di posisi 3, hal ini pun belum menjadi kenyamanan bagi dia. Ujian sesungguhnya bagi Martin justru datang ketika dia berusaha untuk tidak kehilangan harapan podium. Bagaimana tidak, posisi Martin di tempat ketiga sudah didekati oleh debutan anyar Ducati sekaligus juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Marquez dengan bermodalkan Desmosedici GP23 miliknya, telah terus-menerus mengintai Martin dari posisi keempat. Kalau saja balapan berlangsung agak lebih panjang lebih dari 21 lap, barangkali posisi Martin bisa saja tersalip oleh si alien. Martin pun mengakui setelah balapan, bahwa dia harus disibukkan dengan 2 urusan, antara mengejar Binder untuk mendekat ke posisi terdepan dan menghindari kejaran Marquez. Saya harus bertarung dalam 2 pertarungan, kata Jorge Martin. Di satu sisi saya ingin mengejar Brad di depan saya, dan di sisi lain saya harus mempertahankan diri melawan kejaran Marc di belakang saya. Jadi saya harus mengambil risiko besar, sepanjang balapan, tandasnya. Martin beruntung masih mampu mengelola egonya. Dia tidak sembrono di fase akhir balapan untuk tergesa-gesa melakukan overtake. Saya sempat berpikir untuk menyerang Brad di lap terakhir, tapi tidak jadi karena itu terlalu berbahaya, ujar Martin. Sementara itu, Marco Bezzecchi, murid Valentino Rossi, mengaku mengalami kekurangan kepercayaan diri saat tampil di balapan seri perdana MotoGP 2024. Bezzecchi, yang bersama dengan rekan setimnya Francesco Pecco Bagnaia, menunggangi Desmosedici GP23 di MotoGP Qatar 2024 yang baru saja berlangsung. Meskipun memiliki spesifikasi motor yang sama dengan Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez, Bezzecchi mengaku merasa minder dengan penampilan impresif kedua pembalap tersebut di Qatar. Khususnya, Bezzecchi mengalami kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit Lusail Qatar, pada balapan seri perdana. Dalam pernyataannya, Bezzecchi mengakui bahwa balapan pekan lalu merupakan tantangan berat bagi dirinya. Terutama setelah berhasil meraih posisi ketiga pada edisi sebelumnya pada tahun 2023. Saya kurang percaya diri dengan rem dan bahkan saat memasuki tikungan. Saya akhirnya harus membuka gas lebih awal dari yang seharusnya karena saya tidak memiliki kecepatan, ungkap Bezzecchi. Selain itu, saya juga kehabisan ban belakang dan harus mencoba mengaturnya. Saat tersisa 11 lap lagi, saya sudah berada di pemetaan mesin C, yang merupakan pemetaan mesin yang menghasilkan tenaga paling kecil. Itu adalah akhir pekan yang sulit. Ada beberapa hal positif, tetapi ketika akhir pekan berjalan buruk, sulit untuk memulihkan diri, tambahnya. Dilihat dari hasil MotoGP Qatar 2024 pekan lalu, Bezzecchi bisa dikatakan rider yang tertinggal dengan motor spek GP23 miliknya. Berbanding terbalik dengan Marquez bersaudara dan rekan setimnya Fabio Di Giannantonio yang justru bisa finish di 10 besar. Sedangkan Bezzecchi hanya mampu finish di urutan ke-14 dengan torehan 2 poin sepanjang mengarungi MotoGP Qatar. Ini capaian buruk bagi sang rider yang pernah jadi kandidat juara dunia MotoGP edisi tahun 2023 lalu.
Marc Marquez finish keempat di balapan utama MotoGP Qatar 2024. Dia hanya selisih 1,5 detik dari posisi podium. Begini komentar Marquez. Marquez melakoni debut balapan utama MotoGP 2024 dengan Gresini Racing memakai motor Ducati Desmosedici GP23. Marquez memperbaiki kelemahan lap pembuka untuk membayangi trio terdepan. Marquez menyelesaikan akhir pekan dengan Ducati tanpa kecelakaan. Dia finish di belakang Francesco Bagnaia, Ducati, Brad Binder, KTM, dan Jorge Martin, Ducati. Tentu saja, kami mencoba dan mendorong untuk naik podium, tapi itu tidak mungkin, kata Marquez. Mereka lebih cepat dari saya. Tapi itu tidak membuat frustrasi karena saya sudah mengatakannya pada hari Kamis, posisi kami 4, 5, 6. Faktanya, kemarin finish kelima, di sprint race, hari ini urutan 4, sebutnya. Selalu, posisi, podiumnya dekat. Tapi memang benar saya masih belum merasa 100% nyaman untuk berkendara seperti yang saya inginkan. Tapi mari kita lihat apakah kami bisa meningkat pada balapan berikutnya, katanya. Mantan pebalap Repsol Honda ini menghabiskan sebagian besar balapannya di belakang Jorge Martin, meski sempat disalip oleh Rocky Pedro Acosta. Marquez bilang, dia telah berjuang lebih keras dibanding sprint race. Dia, Jorge Martin, sedikit lebih baik dari saya saat keluar dari tikungan. Saya berjuang lebih keras dibandingkan kemarin di area itu. Tapi saya lebih kuat di area lain karena kami melakukan sedikit perubahan pada motornya. Tim melakukan pekerjaan dengan sangat baik, ungkapnya. Sebelumnya di sprint race, Marquez finish kelima. Ini hasil pertama Marc Marquez saat memakai kuda besi baru, setelah 11 tahun mengendarai Honda. Tampaknya Marquez cukup puas karena bisa bertarung dengan pebalap teratas. Ada senyuman, saat melepas helm, karena saya bertarung dengan para pembalap top di Qatar, yang merupakan sirkuit di mana biasanya saya sangat jauh di tahun-tahun sebelumnya. Kata Marquez, saya berada di sana bertarung dengan para pebalap papan atas, dan bahkan sempat menyalip mereka di salah satu bagian balapan, tambah Marquez. Sementara itu, setelah finish ketiga pada sprint hari Sabtu, Aleix Espargaro tidak mampu mengulangi prestasinya di balapan panjang GP Qatar, karena masalah ban. Aleix Espargaro menjanjikan mereka kebahagiaan hari Minggu ini, menghadapi balapan panjang di Grand Prix Qatar. Setelah balapan sprintnya yang bagus pada hari Sabtu, pembalap Spanyol itu memanfaatkan sepenuhnya Aprilia RS GP baru, dan hanya durasi tes yang singkat yang menghalanginya untuk finish di posisi yang lebih baik, yang sudah bagus, tidak kurang dari posisi ketiga. Namun, takdir justru memberinya kemunduran di sirkuit internasional Losail. Dan pria dari Granollers tidak dapat memanfaatkan posisinya yang bagus di grid awal, kedua, untuk mengobarkan perang yang dijanjikan.